Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Lawan Jabar Juara. Kali ini di konten Persib yang biasanya ada Kang Indra sebagai host, ada pertukaran host ya, karena apa yang akan kita bahas juga dengan hadirnya tamu spesial di episode ini, kayaknya Kang Indra lebih cocok untuk kita tanya-tanya. Sudah hadir di podcast kita kali ini ada Kang Indra yang biasanya menjadi host, kini menjadi narasumber yang akan kita tanya-tanya hari ini. Juga narasumber kedua, tamu spesial jauh-jauh dari Jakarta, mendadak langsung datang setelah diundang. Ada Bapak Eko Nur Kristianto atau yang lebih kita kenal dengan Eko Maung 69. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genep salaman antong disebut. Oh, jangan disebut. Jadi teh aya nu geus make akun eta teuing saha. Jadi kudu make angka. Terima kasih Kang Eko dan Kang Indra sudah menyempatkan waktu hadir di podcast Lawan Jabar Juara ini di konten tentang Persib. Nah, sebelum membahas Persib secara spesifik dan khusus dengan segala isu-isu terbaru dan keramaiannya yang sama-sama kita ketahui, pertanyaan pertama saya ke Kang Eko dan Kang Indra, sejak kapan menjadi bobotoh Persib? Kang Eko. Saya? Ya. Saya mah termasuk telat ya. Maksudnya telat itu dalam artian ke Persibnya tuh serius gitu ya, ke stadion, lalu ikut tur segala macam, termasuk telat mungkin. Baru sekitar SMP lah, SMP kelas 3 gitu. Jadi kalau lingkungan keluarga sih iya ya, kakak, lalu bapak saya segala macam ya. Cuma kalau untuk ke stadion termasuk telat gitu, termasuk telat. Tapi kalau bobotoh ya gimana ya? Emang ada pilihan lain gitu dulu orang Bandung gitu ya, anak Bandung suka sepak bola, terus ngomongin sepak bola lokal kayaknya nggak ada pilihan lain selain Persib gitu. Mungkin dulu ada Bandung Raya ya, itu juga bukan anak kecil ya, yang suka Bandung Raya dulu remaja-remaja gitu, remaja-remaja, cuma ya tetaplah ke Persib gitu. SMP itu tahun berapa SMP? 50 Enggak, berapa itu? Tahun inilah, tahun 2000-an lah. Tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Nggak bohong kan? Hah? Buat Iya, tahun 2000-an. Jadi pokoknya dibandingin yang lain, makanya saya tuh selalu nggak enak loh kalau ada yang ngomong saya tuh militan, fanatik segala macam. Saya termasuk biasa aja sebetulnya ke Persib teh. Kalau orang lain kan melakukan banyak hal, terus ini itu dikorbankan, saya mah enggak, biasa aja. Jadi kalau dibandingkan sama yang lain, wah saya mah jauh dari kata militan, ya biasa aja gitu. Bobotoh biasa. Iya. Jadi nggak mau saya jual apa? Ku jual baju cewek. Ini nggak mau saya mah gitu. Kalau misalkan nggak ada duit, nggak nonton aja, nggak nonton di TV. Gitu. Ditepas ya yang lirik pas band. Iya. Jadi enggak lah, saya mah nggak jauh dari kata fanatik segala macam. Biasa aja sebetulnya. Tapi kalau misalkan suka Persib ya. Berarti SMP gitu ya dulu awal. SMP lah. Kang Indra? Kalau saya kebetulan suka dalam artian resep baru kababawa gitu ya kan. Ya dari SD udah mulai tahu Persib gitu kan. Tapi benar-benar suka pada saat SMP juga. Kebetulan waktu itu usia 15 saya masuk Persib Junior. Ternyata sering dapat tiket gratis dulu kan di bawah APBD, itu kan dulu masih di bawah Pemkot. Jadi yang junior suratin U15, U17 suka dapat tiket-tiket gratis waktu itu, kayak dari pemerintahan kan suka ada dapat tiket. Nah, pas nonton ke stadion, wah ternyata rame. Oke gitu kan. Nah, dari situ udah mulai suka Persib, bahkan waktu itu sempat mau dikasih tiket terusan katanya. Jadi selama satu musim anak-anak Persib Junior waktu itu bisa nonton sepuasnya di Siliwangi. Tiket terusan Jakarta. Jadi tahun 2005 lah waktu itu, seangkatan sama Dado kaptennya waktu itu. Jadi waktu SMP ya. Itu yang menarik sebetulnya kan. Kebanyakan orang-orang Jawa Barat tuh Persib yang utama dan pertama. Beda dengan mungkin di daerah-daerah lain, di satu provinsi ada banyak klub bola, masing-masing kota punya klub, masing-masing kota fanatik dengan klub di kotanya, tapi orang Jawa Barat itu ke Persib. Nah, apa nilai atau cerita-cerita historisnya di Persib ini khususnya sampai se-Jawa Barat, bukan hanya di kota Bandung? Oke, ini dicoba dirasionalisasi ya. Ini erat hubungannya ketika transisi perserikatan ke
Liga Indonesia tuh tahun 94-95. Kebetulan ketika itu tim Jawa Barat yang prestasinya sangat luar biasa gitu ya. Itu kan Persib. Otomatis tuh Persib itu juga berbanding lurus dengan prestasi tim-tim lain di Jawa Barat melempem. Jadi nggak ada itu Persikabo gitu ya. Lalu nggak ada juga Ciamis gitu ya. Ciamis, Garut, Cianjur semua padem kan. Padem otomatis Persib lah. Apalagi dia kan tim ibu kota ya. Ini berbeda dengan kondisi misalkan di Jawa Timur. Ketika masa transisi perserikatan dilebur ke Galatama, itu di Jawa Timur di Surabaya aja ada 3 kota. Ada Persebaya, ada Asiabab, sama Mitra Surabaya. Belum di Malang. Di Malang aja ada dua tim langsung. Tim besar ya. Ada Arema Malang waktu itu, sama Persema. Udah gitu konsisten mereka tuh. Di Gresik ya, dulu Petrokimia tuh. Petrokimia kan masuk final juga ya di Liga Pertama. Itu dari Gresik Jawa Timur juga. Udah gitu di kota-kota yang lainnya itu lagi tumbuh juga. Jadi ketika Liga Indonesia makin kesini langsung ada Persekapas Pasuruan, lalu ada Persela Lamongan, Persik Kediri gitu. Nah sedangkan di Jawa Barat saya pikir enggak gitu. Nah jadi ada fase-fase di mana fanatisme kedaerahannya itu kalau saya ngebandingin sama Jawa Timur aja ya. Mungkin Jawa Timur itu mirip Jawa Tengah lah. Itu lebih ke kotanya. Tapi kalau misalkan di Jawa Barat itu luar biasanya ya, bagusnya, uniknya itu nggak harus orang Bandung yang suka Persib, tapi satu provinsi gitu. Plus kalau kita kaitkan, ini kan tentang primordialisme ya, kalau kita ngomong perserikatan ya. Kayak misalkan Persib ini kan identik dengan spirit atau kebanggaannya orang-orang Jawa Barat, orang-orang Sunda gitu ya. Nah terus kalau di Makassar tuh orang-orang Bugis ya, jadi mau orang Pare-Pare, orang sampai mungkin yang mengklaim PSM itu bukan cuma Makassar aja, bukan cuma orang ujung pandang ya, tapi orang Bugis keseluruhan. Termasuk di PSMS misalnya tuh, yang bangga sama PSMS bukan cuma orang Medannya, ya. Termasuk mungkin orang Deli Serdang aja lebih bangga ke PSMS daripada PSDS ya. Lebih luas lagi orang-orang anak-anak Batak lah itu ke PSMS gitu. Nah kalau di Jawa ini nggak bisa, di Jawa Tengah, Jawa Timur ini nggak bisa. Persebaya apakah dikatakan satu-satunya kebanggaan orang Jawa Timur atau enggak juga? Orang Malang akan protes ya, orang Kediri bisa protes. Terus kalau misalkan dikatakan etnis Jawa, enggak juga. Jangan lupakan di Jawa Tengahnya ada PSIS kayak gitu ya macam-macam lah. Jadi sebetulnya karena keadaan juga tuh, keadaan yang saya pikir yang membuat Persib istimewa gitu. Jadi ada masa-masa di mana Persib sangat hebat sekali, lalu ketika masuk ke fase Liga Indonesia, ternyata kebetulan di Jawa Barat klub-klubnya nggak terlalu bagus lah perkembangannya gitu. Berarti dulu waktu Kang Indra mulai aktif ikut SSB di awal-awal mencari klub itu memang seperti itu kondisinya? Ya tetap ya, yang menjadi tujuan anak-anak remaja pasti ke Persib dulu. Tapi setelah itu kan pelatih membuka mindset gitu kan, anak-anak jangan dulu ke Persib gitu kan. Kalau Persib kamu bisa aja masuk Persib, tapi mau nggak jadi ngawayang istilahnya, mau nggak jadi cadangan. Coba lihat Tantan keluar dulu, setelah bagus baru diambil Persib. Lihat Zainal Arif ke Persita dulu, setelah itu diambil Persib. Terus saya juga sedikit menambahkan dari Mang Eko ya, tadi memang pada saat peleburan kompetisi Persib sedang bagus-bagusnya. Selain itu di Persib juga ada beberapa wakil dari beberapa daerah. Seperti dulu ya sebelum ke Liga Indonesia di tahun 86 pada saat juara Lembang ada Pak Ade Mulyono, kaptennya ada yang Hudaya dari Garut gitu kan. Terus masuk ke Liga Indonesia dari Subang ada Keke, ada Mulyana, terus kan dari beberapa daerah gitu kan ada yang mewakili. Jadi istilahnya orang dukung Persib lah, mumpung aya orang Subang lah gitu. Orang dukung Persib mumpung aya orang Garutna. Jadi secara otomatis daerah-daerah yang ada pemain Persibnya gitu kan terbawa untuk mendukung Persibnya gitu, walaupun timnya secara keseluruhan ya PSGC mungkin lagi nggak bagus. Persikap waktu masuk ke Liga Indonesia pertama masih divisi 2. Waktu itu divisi kasta tertingginya divisi utama. Setelah Liga Indonesia kedua baru Persikap masuk ke Liga Utama, divisi utama. Tapi tetap kan supporternya masih pada saat Persib main ya
Ya Persika pasti mereka Iya. memilih mendukung Persib gitu. Daerah atau orang Cimahi pendukung pendukung Persikap pasti ngomong pendukung Persib orang Cimahi. Iya. Ya, jadi selain Tong disensor ya, ieu mah lain head speech. Heureuy. terus ya logo Persika buat Persib mah ya tamanan lah nggak kayak di klub lainnya. Mike kok kalau derby itu kadang antar dua kubu supporter nggak Ada kaku. daerah atau Iya. memang ada dukung Persikap heula ya. Derby ngadukung Persikap mah era enggak ada. Pendukung Persikap masuk sah. Tuh. Yang Bandung Raya mau nggak? Hah? Bandung Raya, ayah. Bandung Raya, nah dulu tuh unik. Jadi sebetulnya pendukung Bandung Raya pun ya pendukung Persib gitu. Jadi ada semacam mun matematika mah kelas kompetensi himpunan. Iya. Nah, jadi di lingkaran Bandung Raya itu ya Persib juga gitu. Nggak ada orang yang betul-betul mendukung Bandung Raya, toh nggak ada. Nah, kondisi seperti itu tuh, di satu provinsi banyak klub tapi pendukungnya itu cenderung cair. Ketika Persib main menyatu dengan Persib gitu ya. Mendukung klub bola di kotanya masing-masing juga dilakukan. Itu kelebihan atau kekurangan kalau dilihat dari sisi mentalitas berkompetisi. Nah ini perspektifnya, kalau misalkan perspektif supporter itu sebetulnya cuma satu aja udah, satu tim kayak saya nih ya. Ibaratnya di Bandung tuh misalkan ayah Real Madrid, enak tetap ke Persib udah gitu aja. Sesimpel itu sih. Nggak tahu kalau yang lain kan ada juga beberapa daerah tuh. Ya ini udah langsung ya kita ngomongin Batur ya. Ada beberapa daerah di Indonesia ya yang anak-anaknya itu ingin eksistensi gitu loh. Ngeband nggak mungkin, jadi artis nggak mungkin. Akhirnya eksistensinya itu lewat sepak bola, tapi jadi pemain juga enggak, akhirnya di supporter. Ya. Nah ini ada fenomena namanya itu mania tuh, supporter yang mania. Ujung namanya. Iya, ini muncul tuh sekitar tahun 2000-an. Tahun 2000-an lah ya. Jadi di berbagai daerah itu anak-anak mudanya itu mencari eksistensi ya, harayang kapuji lewat sepak bola. Tapi tentu saja bukan di sektor permainannya tapi menjadi supporternya. Nah, sedangkan kalau di Persib jauh sebelum itu kan, kalau kita lihat sejarah ya, tahun 86, 85 itu apa? Rekor Banyak. penonton amatir ya. Sampai lebih 150.000 itu sama bobotoh Persib. Tahun 80-an, tahun 70-an udah ada bobotoh Persib ya. Nah, makanya saya tuh pernah bikin riset ya tentang klub-klub tradisional. Ini selaras nih, prestasi, lalu loyalitas pendukungnya sama identitas kedaerahan. Cuma ada 4 klub, 4 tim. Persebaya ya. Persebaya kenapa saya ambil? Karena prestasinya mungkin ada yang penonton PSIS ente ya. Jadi Persebaya ini saya mencerminkan di daerah Jawa ya, daerah Jawa. Lalu Persib ya Jawa Barat sama orang-orang Sunda, lalu PSM ya, PSM dan PSMS. Cuma 4 tim ini yang pertama kali ibaratnya nonton away gitu ya. Kalau klub-klub lain itu mungkin baru sekarang-sekarang. Tapi 4 pendukung atau pendukung dari 4 klub ini sudah ada gitu. Yeah. Dulu ada yang namanya 8 besar di Senayan ya. Ada orang Makassar tuh naik kapal laut ke Senayan ke Jakarta nonton PSM ya. Terus pendukung PSMS banyak. Orang-orang Medan di Jakarta di mana pada nonton juga PSMS. Persib juga banyak gitu. Nah, sedangkan dulu itu di kota-kota lain tuh belum jadi tren tuh. Sepak bola itu ya sekedar nonton, kalau misalkan nonton pun ya di kandangnya sendiri gitu. Yeah. Belum ada kepikiran tour segala macam gitu ya. Ya terkecuali ada klub-klub yang yang di Liga Indonesia ini lolos ya, kayak PSIS itu udah banyak tuh pendukungnya gitu. Kurang asa kagok memang karaguknya Persebaya yang PSIS, soalnya dua-duanya juga identitas bagus. Ya, tapi itu memang riset yang dilakukan sama Eko waktu itu mereka yang pergi ya istilahnya naik kapal, naik pesawat atau orang-orang yang berada di Jakarta, orang Surabaya Kalau Jakarta. PSM ini pada naik pada naik kapal laut ya. Nah kalau yang Medan ini bisa jadi ada yang dari Medan langsung, yang orang-orang kayanya lah. Kan dulu pesawat nggak segampang sekarang. Yeah. Dulu tuh eksklusif pisan ya. Nah juga ada orang-orang yang merantau di daerahnya gitu. Tapi tentang mobilisasi bahwa sengaja ada orang bergerak ya ke Jakarta buat nonton klub bola itu, yang tim ini. Gitu. 4 tim itu. Kayak Petrokimia nggak ada rasanya ya di pemberitaan pendukung Petrokimia membanjiri GBK. Tapi kalau pendukung Persebaya ada itu. Gitu. Pendukung Persebaya, lalu pendukung Persib ya, dulu kita masih lewat puncak ya, lewat puncak belum ada tol gitu ada. Lalu PSM ini identik naik kapal laut tuh. Ya. Gitu. Ya, kalau di luar negeri kan derby satu kota tuh ada bentrok supporter, meskipun bentroknya ya bentrok
dalam pertandingan gitu. Di Jawa Timur juga ada gitu derby. Di Bandung pernah ada cerita dua supporter klub yang bentrok gitu. Persib, Kalau- PSGC. Kalau supporter enggak, cuma ini saya bukannya ini saya ceritakan yang paling ikonik ya. Dan saya pikir juga ini bukan untuk membahas hal buruk, tapi ini Iya. sekedar intermezzo. Kalau supporter nggak ada, ya, nggak pernah kejadian pendukung Bandung Raya ribut sama pendukung Persib, ya, nggak pernah. Tapi pernah ada dulu pemain Bandung Raya yang justru identik dengan Persib, Kang Ajat Sudrajat ya, itu berantem di benchnya Persib. Tahun berapa itu? Aduh, tahunnya saya lupa ya. Tahunnya saya lupa, yang jelas di Liga Indonesia aja. Udah mulai Liga Indonesia. Nah, dulu Kang Ajat Sudrajat ini udah main buat Bandung Raya. Udah sakit hati ya sama Persib. Iya, nyeri hati lah ke Persib. Kenapa sakit hatinya silahkan cari ceritanya ya, Tong Didi udah panjang ceritanya. Pokoknya Kang Ajat Mobil, membela Bandung Raya, ribut sama ofisial Persib. Ribut gitu. Berantem bahkan udah mau fisik ya. Yang paling luar biasa apa coba? Pas ditanya Kang Ajat, "Jat, wah gini. Da aing teh nyaho saya wali kota." Bayangin coba, hanya Sudrajat nggak tahu kalau Pak Wahyu Hamidjaya itu wali kota Bandung. Nah, jadi begitu ikonik, jadi begitu besar. Makanya saya tuh selalu mengatakan ada slogan kan, tidak ada pemain yang melebihi klubnya kan. Kalau buat saya ada. Itu adalah Ajat. Ya, Ajat Sudrajat buat saya di masanya itu melebihi Persib itu sendiri. Ibaratnya Messi sama timnas Argentina lah gitu lah. Jadi ketika ada 10 orang ya, ini bisa jadi 10 orang ini nggak akan terlalu diperhatiin, orang nyarinya Messi kan. Nah, begitu juga Ajat. Itu sangat ikonik sekali tuh jawabannya tuh. Sampai yang denger tuh ketawa-ketawa. Da aing mah teu nyaho terus eta wali kota gitu kan. Jadi ibaratnya orang boleh nggak tahu dia wali kota, tapi semua harus tahu saya Ajat Sudrajat gitu. Ya. Wah, keren lah. Terus ini kan kalau menurut saya kembali lagi ke kenapa nggak ada bentrok di Bandung ya. Ya benar kata Mang Eko tadi, ada kesan malu akhirnya aku baraya anan boto Bandung Raya gitu. Kecuali yang Barang direkayasa Bandung ya, Raya. yang direkayasa sama manajemen Pelita Bandung Raya dulu Ya, ada. dulu ya sempat lah saya dulu pernah masuk ke tim Pelita Bandung Raya 2014 sama anak-anak di kampus. Jadi memang dikasih merchandise gitu buat nonton Warna hitam kan. Ya. Dan itu saya lemparin kursi, saya ingat tuh. Saya lemparin kursi waktu main di Jakarta tuh. Yang pakai baju hitam itu. Jadi memang nggak murni mendukung Persib. Kalaupun nanti ada misalnya ada kecuali logo Persikap memang pernah derby di Sangkuriang ada yang pakai baju kuning gitu kan. Tapi dari luar Persikap gitu, Bandung Raya mau Pelita Bandung Raya mau Manstran Bandung Raya memang nggak netral itu memperlihatkan Si jagoan dia nggak endorse-nya soft ngomong kuning gitu. Padahal Bandung Raya mah padahal Persikap dulu hijau. Tapi Tuh, bahasa kan? di Sangkuriang Ngomongin koneng. di Sangkuriang. Bahasa di Sangkuriang koneng. Ngomongin koneng. Padahal dulu Persikap hijau itu. Ini kan sampai dari dulu berarti sampai sekarang tuh masyarakat Jawa Barat khususnya kalau soal klub mah Persib. Ya. Karena Meskipun punya prestis dukungan gaya, gitu. yang opsi keduanya gitu ya. Orang kabupaten pasti ke Persikap. Ya, gitu. contohnya saya kan. Ya. Resep Persib tapi ke Persikap memang karena panggilan jiwa lah. Karena sebelum saya juga ke Persib Junior, di Persikap Junior ya baru kepanggil Persib Junior waktu itu kayak gitu. Itu latar belakang. Tapi Orang Bandung jadi nggak ada alternatifnya. Persib aja udah gitu. Tapi daerah tuh udah orang kabupatennya daerah nggak dukung Persikap. tapi udah pernah main soalnya Mang. Awalnya dia nggak ada kita pendukung mana Persikap. Kalau Persib kan masih bisa wah keren gitu kan. Nah, tapi dalam perjalanannya itu Liga Indonesia kan sempat juga ada Pelita Jaya Purwakarta, Pelita Bandung Raya. Kenapa mereka itu ya, tidak menerima dukungan seperti masyarakat umumnya ke Persib? Apa hal-hal yang dari klub-klub yang dari dulu sudah ada tapi tidak sekuat itu gitu? Iya. Ini keywordnya dulu tadi kita bahas dulu yang Pelita ya. Pelita ini kan nyari ke Jawa Barat kan dalam rangka nyari dukungan kan, ya. Karena Pelita ini bukan cuma di Jawa Barat aja, dia pernah kemana? Ke Solo pernah ya, Pelita Solo segala macam. TKS benar. Nah, ke Krakatau Steel pernah tuh di Cilegon pernah gitu ya. Jadi mereka milik keluarga Bakri kan, finansial kuat, pemain bagus terus, tapi kok nggak ada yang nonton? Ya itu mungkin ya nyari penonton. Nah tapi kita jangan jauh-jauh ke Pelita, yang paling deket aja Bandung Raya. Bandung Raya ini kurang hebat apa gitu loh. Pernah juara. Juara Liga kedua, terus
musim berikutnya masuk final juga runner up. Mereka kalah dari Persebaya Surabaya. Prestasi bagus, pemain bagus. Pemain bintang punya. Itu tuh pada sakit hati saya tahu dah. Tadi dukung gitu. Orang teh kurang naon. Iya. Bahkan yang pakai logo Jawa Barat ya itu Bandung Raya ya. Pemprov Jabar. Jadi lucu tuh Persib Bandung. Iya. Ya. Kota. Tapi kalau dia pakai logo Pemkot kan. Tapi kalau misalkan Bandung Raya ini pakai logonya Jawa Barat loh, yang ada kujang gitu. Nah, tapi saya dengar dari beberapa orang, bukan cuma pemain, ofisial juga kayaknya dianaktirikan ya. Beda lah waktu disambut Persib kan, wah meriah sekali kan masyarakat. Tapi pas Bandung Raya juara, biasa banget, nggak ada sambutan, lalu mungkin perhatian birokrasi segala macam. Dan itu wajar, kan memang bukan milik Pemkot, lalu perhatian birokrat ya cukup apresiasi biasa gitu ya. Itu wajar, tapi itu menunjukkan bahwa sehebat apapun klub gitu ya, kalau mau dapetin emosional warga kota Bandung, ya nggak ada selain Persib gitu. Tapi emang menelik sejarah ya, kalau Persib kan dari perserikatan memang udah banyak supporter. Iya. Nah, di Galatama, kiprah Bandung Raya gimana? Bandung Raya juga tidak berkompetisi dengan Persib. Iya. Jadi dulu tuh kan terpisah ya kompetisi perserikatan sama Galatama. Yeah. Jadi kalau misalkan kita mau nyari pemain berkualitas sampai ada pemain asing memang di Galatama ya. Nah, dulu tuh Bandung Raya tuh di fase-fase akhir Galatama itu biasa aja, yang bagus tuh kan Arema ya, dulu Arema. Sama kalau Pelita konsisten ya. Nah, saya aja kalau misalkan melacak Bandung Raya dulu di Galatama nggak ketemu. Kalau kita ngelacak arsip yang baru ya kecuali kalau yang untuk usianya tua, dan buat saya aneh orang nonton Bandung Raya tuh aneh. Berarti jelema normal mungkin tahu tentang Bandung Raya saat itu ya. Tapi kalau orang normal kayak kita mah ya taunya Persib kan. Bandung Raya ini mulai kelacak arsip gitu-gitu ketika justru mereka udah masuk ke fase Liga Indonesia. Di koran PR ada, paling gampang lah di koran PR. Dan Bandung Raya ini bagus, main di Champion Asia juga ya, bagus, terus juga pemainnya bagus, makanya kurang apa kalau dari prestasi ya. Kan mereka juga bawa nama Bandung, tapi ya itu kalau pingin apresiasi secara emosional ya, Bandung Raya sudah merasakan itu. Makanya kalau Pelita kesini dengan alasan pingin mendapatkan hati warga Bandung, ya itu alasan yang nggak logik aja. Bandung Raya aja kurang apa, juara udah, runner up udah. Pemainnya top skor tuh, Kang Ferry Sandria, tetap nggak bisa gitu. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan itu, kenapa tim lain tidak bisa gitu? Dijelaskan bisa sih, karena dari awal, kalau sekarang kita mengenal supporter toksik ya, dulu di PES itu ada pengurus toksik. Nah, pengurus yang yang kerjanya itu kan gampang. Kalau sekarang kan klub bola kan mencari uang ya, sponsorship, susah lah pokoknya. Kalau dulu enggak, mereka tuh menyerap anggaran. Jadi Pemkot mengalokasikan tuh dana sekian puluh miliar, lalu buat pampilnya sekian miliar gitu ya. Yang satu buat penyelenggaraan pertandingan di Kepanpelan, yang satu lagi untuk membiayai Persib gitu ya. Ya gimana nggak toksik, udah nggak ada kerjaan, kerjanya menyerap anggaran gitu, udah ada uangnya gitu ya. Nah udah gitu, itu kan zona aman. Orang zona aman, makanya ada yang bilang kalau kita nggak ada pesaing itu akan mati tuh ya, karena nggak ada inovasi. Iya, apalagi ini. Jadi toksik nih, pengurusnya toksik, udah ada di zona aman, mereka bikin circle sendiri, oligarki gitu ya. Jangankan menerima kehadiran tim lain. Ya. Orang-orang baru aja yang punya inovasi pasti akan mereka ini resisten gitu. Ya termasuk itu, kalau ada klub baru mungkin ada obrolan-obrolan, fitnah-fitnah apa gitulah. Karena orang ya gitu-gitu. Seperti itu ya. Jadi bukan cuma supporter aja yang toksik, pengurus toksik ada di eranya Tadinya mau nanya itu saya kan mau mengalihkan ke kalau di supporter ada nggak? Ternyata udah dijawab. Jadi ayahnya di supporter. Ada supporter toksik. Sudah terbukti juga nggak? Apa? Sudah terbukti di Bandung ada. Tanya kepada dia sih. Enggak, jadi gini, toksik itu kan ibaratnya kalau dalam relationship ini ngaku-ngaku cinta ya, tapi kok menggerogoti, ibaratnya gitu kan. Pengurus juga begitu, ngomong cinta Persib, pengabdian, tapi ya duit sebetulnya kan dia itu hidup dari Persib gitu ya. Nah, kalau supporter itu gitu tuh, supporter juga ngomong cinta mendukung timnya, tapi tindakan dia itu justru menggerogoti, baik secara ekonomi maupun moral. Ya, kita ngomong kalau moral mungkin nggak terukur lah ya, susah ngebuktinya, ekonominya jelas. Kelakuannya membuat Persib didenda sekian miliar gitu. Udah gitu, kelakuan supporternya ini ngebajak jersey. Jadi ngaku boboto tapi dia bisnis
bisnis kaos Persib apa gitu, mereka tuh nggak mempertimbangkan tentang hukum kekayaan intelektualnya gitu. Bahwa sebetulnya yang namanya Persib itu ya, itu udah menjadi hak eksklusif dari PT PBB gitu. PT PBB, jadi nggak sembarangan orang. Nah, tapi ada sekelompok ya, banyak lah, lain sekelompok, banyak tuh, karena banyak juga yang perorangan ya. Kalau saya buka online tuh, jualan apa tuh Persib, mereka dapat secara ekonomi dari hal berbau Persib ya. Tapi Persibnya sendiri kan nggak dapat apa-apa. Nah. Tapi penegakan kekayaan intelektual ini kan bukan delik biasa, harus ada yang mengadukan. Dan selama ini memang Persib mungkin masih merasa itu nggak perlu diganggu gugat lah ya. Dan itu bagus karena mungkin Persib ini mungkin ya melihat sejarah, secara historis, ikatan emosional memang Persib ini ya masih begitu melekat lah. Ya. Walaupun secara yuridis milik PT PBB, tapi Persib ya masih ada lah. Asalkan bisnisnya jangan serius gitu, bikin pabrik, terus masukin jersey, produksi setiap hari ribuan pieces ya itu kan udah. Sekarang ini kan yang masih ada kan ya nyablon sorangan dijual, itu mungkin nggak seberapa lah buat PT PBB. Tapi sebelum ke punya PT gitu ya, Persib masih di bawah pemerintah, hal-hal seperti itu udah dibolehkan. Jadi gini, transisi boleh apa enggaknya itu kan tergantung klaim gitu ya. Misalkan dulu Persib jadi PT ya, jadi PT PBB nih ya. Tapi belum didaftarkan tuh, nama Persibnya belum didaftarkan, logonya belum didaftarkan. Ya itu mah siapa aja masih boleh. Tapi masalahnya Persib ini kan sudah didaftarkan ya. Jadi kalau kita ngomongin hak eksklusif Persib ini ada 3 rezim nih sekaligus tentang merek brand ya Persibnya. Lalu kedua tuh logo. Logo ini ada kaitan dengan hak cipta segala macam. Kalau kita perhatikan logo Persib sekarang tuh beda loh sama Pemkot. Jauh bedanya. Mirip tapi kalau kita perhatikan detail beda jauh. Dari mulai kelengkungan perisai, warna, terus alur airnya ya. Itu beda. Plus ada logo bintang di atasnya ya. Itu beda ya. Yang ketiga ini tentang desain industri nih. Tentang jersey itu ya, itu ada perlindungan sendiri itu terkait desain ya. Makanya kalau semakin mirip Anda memasukkan jersey, itu semakin parah pelanggaran hukumnya. Jadi bukan semakin bagus. Kalau buat konsumen mungkin semakin bagus ini. Mirip yang asli. Nah, tapi dari perspektif pemilik hak itu lebih makin parah gitu. Nah, jadi dilindungi langsung sama 3 rezim tuh. Merek, kekayaan hak cipta, sama ini desain industri. Jadi sebetulnya kompleks ya. Cuma saya pikir dalam penegakan hak ini PT PBB masih nggak terlalu agresif lah, masih biasa aja. Karena apa? Karena kalau agresif, udah nih contoh ya, contoh nih buat teman-teman. Saya tahu nih yang komen-komen ini, wah si Eko membela PT PBB, enggak, demi Allah kurang mah. Nggak pernah saya dapat sepeser pun untuk hal seperti ini. Cuma ini memang edukasi. Ini juga untuk menyelamatkan kita semua. Kenapa? Karena teman saya pernah mau diancam dipenjarakan. Adalah teman saya ya yang suka saya posting barang itu ditegur sama PT PBB terkait karena teman saya ini bisnis di ini ya. Teman saya konsultasi sebagai teman yang baik, saya ngasih tahu bahwa kamu salah. Kamu salah. Kalau PT PBB bisa serius. Ya, bohong serius ya. Kamu masih begitu aja. Sanksinya berat saya bilang tuh. Denda, disita barang, dan yang paling parah di penjara bisa. Jadi semua barang bisa diambil sama PT PBB. Jadi teman saya ini memang mau belajar banyak nih teman saya ini. Akhirnya ketika memang tahu salah, udah berhenti. Gitu. Jadi nggak ada istilah, ada mau aing Persib atau tiba apa aing, ti aki aing, kumaha aing, nggak ada sekarang. Gitu. Tapi kan itu melekat ke semua elemen kan, seperti dari tadi UMKM di pemerintahan waktu itu kan udah dianggap sebagai UMKM juga untuk masyarakat kecil ke bawah. Iya gitu, dulu kan kayak gitu kebiasaan. Jadi ini kita ngomongin kelakuan orang Indonesia gimana sih? Jadi bukan haknya. Kayak inilah yang nonton podcast ini kan ada mungkin yang tinggal di rumah tanahnya milik Pemkot ya. Ada itu saya yakin. Ya, sebetulnya bukan punya dia, tetapi diantepkeun. Dibangun permanen, tingkat 3, dikos-koskeun. Nyawa Pemkot butuh langsung demo. Ya mirip kayak gitu. Sebetulnya PT PBB ini udah punya hak nih ketika mendaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ya di Kementerian Hukum dan HAM udah punya haknya, tapi masih belum reaktif nih, diantep. Nah ntar ada satu titik ya di mana PT PBB bisa jadi akan mempermasalahkan hal seperti itu. Teman saya udah kena nih, karena teman saya mah terkenal jadi gampang ya kayak mirip-mirip ini nih lagi rame kan
tentang yang suka endorse judi ditangkap polisi ya. Banyak itu padahal yang nge-endorse judi itu banyak, selebgram aja saya hitung bisa ratusan ya. Ratusan. Tapi nggak semuanya ditangkap kan, karena tentu aja ada yang wah ini serius banget. Terus potensi pendapatannya sampai ratusan juta, sampai miliaran. Udah gitu, oh dia bikin podcast nih. Podcastnya muncul logo, muncul ini YouTube apa itu. Tapi ada yang nge-endorse judi tapi biasa-biasa aja gitu ya. Apakah melanggar hukum? Melanggar juga. Cuma kenapa yang ditangkap yang gede ya memang wajar kan? Kayak kita razia ya, polisi ya. Kan nggak bisa. Oh orang dosen lagi ngalanggar, tinggal kan nggak bisa deh nukat tewak mana gitu. Nah, sebelum itu tadi. Kayak itu. Tong akan lain ngomong kan. Oh iya, astagfirullahaladzim. Sorry. Jadi kayak menyambung ya dari tadi masalah edukasi berarti ya. Kita sambungkan masalah ke edukasi supporter gitu. Bukan cuma di hak cipta gitu kan, dari masalah branded gitu kan. Tapi mengedukasi beberapa hal terkait tentang pendewasaan supporter lah. Hal-hal yang dilarang ke stadion seperti apa, terus hal-hal yang sudah tidak boleh dilakukan seperti apa, tapi mengedukasi itu harus dengan seperti apa. Sekarang dengan media sosial harusnya kan lebih mudah, tapi tetap hal-hal seperti itu pasti tetap dilarang oleh supporter. Menurut Mang Eko kemana? Ya ini ada kompleks termasuk tingkat, ini kan gini loh, cara seseorang menyikapi fenomena ya, termasuk mendukung timnya itu kan dipengaruhi banyak hal ya. Ini yang paling mendasar dulu deh, yang jadi fenomena umum. Bagi saya, sepak bola itu untuk ya senang-senang aja kan, saya bilang nggak terlalu fanatik, biasa aja. Tapi banyak sekali nih, bukan cuma di Bandung ya, di kota-kota lain juga, yang menjadikan sepak bola ini adalah pelarian dari kehidupan sehari-hari. Jadi orang-orang yang dalam keseharian ya kalah secara ekonomi, kalah secara sosial, kalah secara pendidikan dan lain sebagainya, cuma di stadion dia itu bisa menjadi arogan, bisa menjadi seenaknya, ngata-ngatain wasit, ngomong-ngomong kasar, ngomong-ngomong kotor, teriak-teriak, mengumpat aparat, cuma di sepak bola ya, khususnya di stadion gitu. Jadi banyak orang itu yang menjadikan sepak bola ini sebagai pelampiasan hidup sehari-hari. Saya juga kadang-kadang gitu kan, kadang-kadang juga gitu mungkin ya. Saya lagi bete, stres apa gitu ya, ke stadion seenaknya kelakuan. Udah gitu ditambahin tadi kan, mencari eksistensi kan. Ini kan zaman sekarang ini kan ada yang namanya itu proses identifikasi yang mengklaim dia itu sama dengan orang di bagian dunia lain. Misalkan ada ultras, hooligan ya, wah meniru, marake topi pet gitu ya, marake naon jas hujan juga tukang beling kan, mau naon ya nyokotan aqua gitu, wah ini langsung komen kan. Nggak, intinya gitu. Jadi ada proses namanya itu dalam interaksi sosial ya, bahwa seorang itu menyamakan dirinya itu dengan orang-orang di belahan dunia lain dengan lifestyle, gaya hidup, busana gitu ya. Belum tadi yang saya ceritakan ada beberapa kota ya jangan-jangan saya khawatir di Bandung juga gitu. Jadi anak-anak muda ini mencari eksistensi diri melalui sepak bola gitu. Bukan dengan bermain tapi dengan supporteran. Cirinya mudah kan? Cirinya mudah gitu ya. Orang-orang atau remaja-remaja jenis ini biasanya itu lebih bangga dengan bendera kelompoknya. Betul. Kayak saya nih. Saya kalau ke stadion buat apa sih? Buat Persib gitu ya. Saya ada buat Persib. Ini obrolan dengan almarhum Ayah Betik ya, bahwa KB kelompok nu aya itu udah ke Persib, lain ke kelompoknya gitu. Karena pernah Mang Ai Betik itu pernah tidak menghadiri acara ulang tahun distrik gitu ya, bukan sekali dua kali. Kalau Persib main, malah Mang Ai ngomong iya belegu pengurusna Cilepeung, geus nyawa Persibna main. Iya kalah ngarahin ulang tahun. Udah tuh mungkin dibatalkan atau udah sponsor, terus ada yang mau datang pejabat belegu gue. Udah Viking mah aya ke Persib. Gitu. Itu saya bisa jamin itu. Ya, banyak juga saksinya kok. Jadi Mang Ai Betik ya itu nggak menghadiri acara ulang tahun distrik, acara-acara apa gitu ya, karena Persibnya main gitu. Jangan jauh-jauh lah, saya pernah punya acara di TV dulu tentang Persib ya, itu Mang Ai Betik itu nggak syuting berapa kali karena menganggap bahwa ketika Persib main terus kalian malah syuting salah gitu. Kalau perlu ubah jadwalnya. Padahal kita kan kasih argumen, nggak bisa ini sponsorship, terus ada waktu tayang reguler apa yang nggak masuk di logika Mang Ai mah gitu. Gitu. Jadi makanya saya aneh ada orang yang ngaku fanatik, terus sangat Persib banget. Tapi
dia kok malah lebih ini sama kelompoknya ya, bukan buat Persibnya ya gitu. Tapi yang terjadi sekarang kan kebalikannya dari yang diucapkan Mang Ai tadi. Iya, makanya gitu. Makanya nanti lawan Persija istilahnya makanya pada saat home lawan Persebaya ya, saya juga nonton kemarin sih. Yang nonton gitu kan 22 menit etanya di YouTube. Apakah masih ada gitu kan beberapa supporter yang menolak atau boikot untuk datang ke stadion? Karena ya putar, saya tidak pernah ikut komunitas manapun, saya benar-benar suka Persib gitu kan. Persib main, saya bisa naik kapal bukan sengaja gitu karena pengen ngedukung Persib waktu di Palembang gitu kan. Tapi kan di Baledogan kan, kalau saya lihat postingan main kemana naik pesawatnya, misalnya Palembang, Pas final. Palembang, pas final, sama kan naik kapal ke Alapan gitu kan di jalan rumah makan. Alhamdulillah bobotoh mah malayar waktu saya datang. Alhamdulillah kata yang rumah makan, tapi sebelumnya ada yang pulang dari Palembang ke pelabuhan katanya. Sebelumnya ada yang nggak bayar, Kang. Alhamdulillah ini mah pada bayar gitu. Walaupun ada satu dua pasti tagih, Kang bayar dulu. Lah ngamuk gitu. Kayak lah aing lapar kan. Jadi kan nggak tahu bayar kena mata anu karar itu, tapi benar-benar karena Persib, karena suka Persib saya jadi ngalaman naik pesawat gitu kan di Baledogan. Nah itu nggak jerak karena memang resep-resep Persib ya, termasuk zaman SMP gitu, zaman SMP, SMA, mungkin siswa SMP zaman dulu nggak pernah beli koran. Ya. Tapi saya setiap hari beli koran, apalagi Persib main, Galamedia dibeli, Tribun dibeli, PR dibeli. Setelah itu Persib Magazine yang 20 ribuan untuk zaman itu kan untuk usia SMP mahal, mahal, tapi saya beli gitu kan, bebelaan resep KPRC walaupun cek batur, walaupun kompilasi kaset picking gitu kan dulu, kompilasi 1, kedua hari nak kente ya gitu can terbiasa sih saya resepnya yang penting sama ngoleksi Persib, apapun yang berbau Persib waktu SMP saya beli walaupun saya nggak suka itu apa gitu, tapi yang penting Persibnya saya beli. Dan sampai sekarang walaupun banyak orang yang boikot ada sama resep Persib gitu, Mang itu tetap ya alajo gitu kan, terpengaruh oleh siapapun, apalagi saya nggak masuk komunitas apapun gitu kan. Paling simpel nih, ini belak-belakan aja ya. Tribun Jabar dulu untuk mengganggu dominasi pikiran rakyat ya di level koran, itu mereka punya yang namanya halaman Persib tentang Persib. Jadi SMS, dulu mah nggak kayak sekarang ya, aya Instagram, aya WhatsApp. WhatsApp dulu mah SMS kan, SMS kalau nggak kita ngirim surat ya. Nah mereka tuh pakai itu. Jadi salah satu cara Tribun Jabar mengganggu pikiran rakyat ya, itu pakai Persiban mereka. Rubrik Persib khusus Super Persib gitu ya. atau apa gitu. Mereka punya halaman khusus buat Persib tuh. 2 halaman apa 3 halaman gitu. Persib Plus namanya tuh. Persib Plus. Ya gitulah. Tahu pakai plus. Jadi saya sih nggak nganggap saya ini tua senior, enggak. Cuma memang belasan tahun lalu lah ya. Ada fase di mana media itu kalau kita nyari info ya cuma ke koran-koran. Iya. Nah itu juga gitu ya. Secara historis tadi perjalanan para bobotoh gitu ya. Kenapa Persib yang seolah-olah jadi satu-satunya tim di Jawa Barat yang mampu menarik banyak supporter dari semua daerah di Jawa Barat gitu dan lain-lain. Nah, sampai akhirnya pada proses transisi menjadi sebuah PT yang berbadan hukum. Nah, tapi kan dari sebelum sampai ke PT itu Persib di bawah Pemkot Bandung juga sebetulnya sudah mulai bertransformasi itu ya. Nah, ada cerita saat-saat itu nggak dari Kang Eko dan Kang Indra mungkin? Persib itu sudah melebihi dari zamannya lah dibanding klub-klub lain gitu. Enggak juga sih. Jadi ini kalau saya bahasnya itu malah ngomongin orang ya. Jadi ada satu yang nggak clear nih. Jadi kalau kita ngomongin Persib sebagai PT ya, perseroan terbatas, itu kan logikanya kan di Undang-Undang 40 2007 ya, tentang perseroan terbatas. Jadi Persib ini mengalami 2 fase. Yang pertama itu adalah PT-PT-an, PT abal-abal. Lihat Persib pertama kali jadi PT, itu masih diisi sama orang-orang birokrat ya. Dulu manajernya masih almarhum Pak Yaya. Jaja Sutarja. Iya, Sutarja ya. Terus masih ada Pak Yosi Arianto gitu. Ini PT-PT yang jelas karena masa ya pejabat publik ngisi jajaran-jajaran seperti itu. Jadi PT Persib ini yang beneran itu baru terjadi ketika datang konsorsium ya Pak Glenn gitu. Ya Pak Glenn itu ada hubungannya juga dengan Kang Deddy Yusuf ya dulu sebagai wagub apa gitu. Nah itulah kira-kira ya kalau ngomongin detailnya itu agak panjang ya, nggak akan cukup dan saya belum konfirmasi ke orang-orangnya takutnya salah. Tapi itu jadi Persib itu tetap gitu pernah ngalamin PT-PT-an
Jadi PT tapi pakai dana APBD tuh bayangin, saya masih ingat. PT tapi disupport sama dana APBD, saya masih ingat. Gitu. Jadi ada alasan ini masih gitu. Nah, tetap aja kan ada masa penyapihan ya biar dia lepas APBD itu. Transisi. Transisi.